Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 44244432. Pada saat ini, Kelly sedikit terjerat, karena sekarang perkembangan medan perang dewa dan iblis tidak lagi berjalan sesuai rencana sebelumnya. Kemunculan binatang guntur yang tiba-tiba ini, serta kultivator iblis yang meninggalkan gumpalan jiwa yang tersisa. Dia tidak tahu berapa banyak hal yang tidak diketahui di masa depan. Jika Anda melanjutkan, pasti akan ada bahaya. Tetapi jika dia pergi dan kembali seperti ini, Kelly tidak tahu bagaimana berbicara, lagi pula, orang-orang di belakangnya semua mengikutinya. Guru, aku benar-benar akan dibunuh karenamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membuka jalan untukku? Kelly mengutuk gurunya di dalam hatinya. Namun, saat ini, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kepanikan, dia hanya bisa berpura-pura tenang dan berkata, rekan-rekan Taois, jika Anda terus berjalan ke depan, itu pasti akan sangat berbahaya. Jika Anda tidak mau terus mengambil risiko, maka kalian dapat kembali dengan cara yang sama. Kelly ingin semua orang mengambil keputusan dan mengatakan bahwa jika dia tidak mengambil risiko, dia tidak bisa menjamin keselamatan semua orang dan bisa kembali bersamanya. Semua orang terdiam. Mereka awalnya mengira tempat ini adalah reruntuhan, tetapi mereka tidak menyangka ini akan menjadi medan perang para dewa dan iblis. Tidak ada yang tahu berapa tingkat bahaya di depan. Dan ada juga kultivator iblis dengan gumpalan jiwa yang tersisa di depannya. Jelas, kultivator iblis itu kuat. Bahkan jika itu hanya gumpalan jiwa yang tersisa, mereka tidak tahu apakah mereka bisa menghadapinya. Jika pergi, mungkin ada banyak harta yang menunggu mereka di depan mereka. Lagi pula, ada tebing tulang yang patah di depan, dan tulang-tulangnya ada di seluruh tanah. Tulang-tulang ini pada dasarnya adalah iblis abadi yang mati dalam pertempuran selama perang besar para dewa dan iblis. Siapa yang tidak memiliki beberapa harta senjata ajaib di tangan para dewa dan iblis ini? Semua orang sudah mati, dan harta karun magis itu pasti tertinggal di medan perang para dewa dan iblis ini. Semua orang terjerat saat ini, tidak pergi atau kembali. Yulian, Nona Zhu, ayo pergi. Dave melihat melalui pikiran Kelly, jadi dia memanggil Yulian dan Valet, dan mereka berjalan maju sendirian. Di medan perang dewa dan iblis seperti itu, pasti ada harta karun magis yang tak terhitung jumlahnya di depanmu, dan aku tidak tahu apakah tas penyimpanan yang aku bawa sudah cukup. Seperti kata pepatah, yang berani mati kaya dan yang pemalu mati kelaparan. Saya lebih suka mati kaya daripada mati kelaparan. Dave berkata dengan keras saat dia berjalan. Rekan Taois, bawa aku bersamamu. Setidaknya saya masih memiliki kekuatan, dan kekuatan saya tidak ditekan. Melihat Dave terus bergerak maju, binatang guntur segera menyusul dan berkata. Binatang guntur telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah berani pergi ke sana. Dia sendiri takut menghadapi bahaya apapun. Sekarang Dave menemaninya, dia bisa yakin. Bagaimanapun, Dave masih memiliki unicorn api dan binatang yang menelan langit di tangannya. Jangan melihat kedua binatang kecil ini. Meskipun kecil, tapi mereka tidak lemah. Melihat bahwa binatang guntur akan mengikuti Dave dan melanjutkan, semua orang yang masih ragu-ragu segera mengejarnya. Rekan Taois, tunggu sebentar, kami juga akan bersamamu. Ya, bersama-sama, meski kami akan mati, kami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Lanjutkan bertarung, toh kami sudah ada di sini. Semua biksu menyusul Dave satu demi satu, dan mereka ingin mengikuti Dave. Pada saat ini, hanya Kelly yang dibiarkan berdiri sendirian di tempat yang sama, menatap punggung Dave dengan linglung. Dia benar-benar ingin membuka mulutnya dan memarahi Dave saat ini, apa yang dipamerkan saat ini. Jika bukan karena Dave, mungkin semua orang akan kembali dengan cara yang sama. Faktanya, saat ini, Dave juga diam-diam melihat Kelly. Apa yang paling diinginkan Dave adalah agar Kelly mengikutinya, bagaimanapun juga, Kelly memiliki rune yang kuat di tangannya. Dan Kelly juga akrab dengan tempat ini dan dapat banyak membantu. Adapun para biksu, mereka telah ditekan kekuatannya dan menjadi orang biasa, dan tidak ada gunanya mereka mengikuti. Terlihat bahwa Kelly sudah lama tidak bergerak, dan Dave juga sedikit cemas di hatinya. Tunggu aku, karena semua orang mau ikut, maka aku akan ikut. Kelly akhirnya mengertakkan giginya dan mengejar Dave dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Dave mengangkat sudut mulutnya sedikit dan tertawa. Tebing tulang patah.
Semua orang berdiri di tepi tebing, memandangi tebing tak berdasar, mereka semua takut mati. Bukankah ini berarti bahwa ini adalah tebing yang terjepit dari sambungan dua benua? Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar? Sejauh mata telanjang Anda bisa melihat, itu gelap gulita, dan Anda tidak bisa melihat apa-apa. Seluruh benua tampaknya terputus langsung di sini. Kegelapan di depan tampaknya menjadi akhir. Ini, bagaimana perjalanan ini bisa berlanjut? Ini terlalu dalam. Seseorang mengeluh tanpa daya. Sekarang, kekuatan semua orang telah ditekan. Mereka hanya orang biasa. Siapa yang berani melompat langsung dan tidak hancur berkeping-keping? Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah, itu adalah area yang tidak diketahui. Aku bisa menurunkanmu. Pada saat ini, binatang guntur berbicara. Semua orang di sini telah ditekan kekuatannya, hanya binatang guntur yang belum ditekan. Itu bagus, kalau begitu tolong turunkan kami. Kata orang tua di antara para biarawan. Tapi menurunkan begitu banyak orang akan menghabiskan banyak kekuatanku, jadi. Binatang guntur sedikit mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ketika kami menemukan harta karun itu, kami akan memberi Anda beberapa. Orang tua itu mengerti arti dari kata-kata binatang guntur dan berkata dengan tergesa-gesa. Para biksu lainnya juga mengangguk setuju. Jika binatang guntur tidak diizinkan untuk menurunkan mereka, mereka hanya bisa sampai di sini. Harta tidak banyak berguna bagi saya, tetapi jika Anda memiliki batu roh, Anda dapat memberi saya beberapa dan membiarkan saya mengisi kembali kekuatan saya. Binatang guntur berkata langsung. Jelas, binatang guntur ini menginginkan batu roh untuk menurunkan semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa batu roh yang diinginkannya, semua biksu tercengang sejenak, dan kemudian mereka saling memandang. Bagaimanapun, harta itu semuanya adalah roti pipi yang dicat, dan janji yang tidak diketahui adalah yang paling tidak berharga. Tetapi jika Anda menginginkan batu roh, itulah cara sebenarnya untuk menggali harta mereka. Melihat semua orang ragu-ragu, binatang guntur berkata, aku juga tidak akan memaksa. Jika Anda tidak ingin turun, perlakukan saya seolah-olah saya tidak mengatakan apa-apa. Oke, aku akan membayarnya. Beberapa biksu memutuskan untuk mengeluarkan batu roh dengan imbalan kesempatan mereka sendiri untuk turun. Pada akhirnya, beberapa orang bersedia memberikan batu roh, dan beberapa tidak mau. Hanya setengah dari mereka yang mengeluarkan batu roh dan berencana untuk turun dan mencari tahu. Dev dan Kelly juga akan mengambil batu roh, tetapi binatang guntur menolak. Kedua sahabat Taois tidak perlu mengeluarkan, ayo turun sekarang. Setelah binatang guntur selesai berbicara, palu ganda menyentuh ringan. Boom! Langit dan bumi bergetar beberapa saat, kemudian guntur dan kilat membombardir mereka. Guntur dan kilat ini berubah menjadi bola cahaya di udara, dan kemudian menyelimuti mereka. Binatang guntur mengendalikan bola cahaya dan kemudian perlahan mendarat di bawah tebing, kecepatannya dikendalikan dengan sangat lambat. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang biasa saat ini, dan jika ada yang tidak beres, mereka pasti tidak akan selamat. Perlahan, semua orang ditelan oleh kegelapan, karena tidak ada kesadaran, sehingga situasi di sekitarnya hanya terlihat dengan mata telanjang. Dalam kegelapan ini, banyak orang mulai panik dan napas mereka menjadi cepat. Bahkan Kelly memegang liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa di tangannya, ekspresinya sangat tegang. Nona Lin, jangan gugup, semuanya akan baik-baik saja. Dev mencoba menghibur. Sambil menghibur Kelly, Dev sendiri tampaknya serius, karena dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Kegelisahan semacam ini adalah perasaan bahwa bahaya akan datang. Dev hanya bisa mengepalkan tangan dengan erat, dan kekuatan seluruh tubuhnya terkonsentrasi pada kepalan tangannya. Dan yang lainnya juga tampak khusyuk, dan beberapa diam-diam berdoa. Mereka seperti anak domba yang akan disembelih dalam kegelapan. Bergemuruh. Tiba-tiba guntur dan kilat menyambar, dan ada secercah cahaya di kegelapan. Semua orang juga memanfaatkan cahaya ini, dan akhirnya melihat situasi di bawah tebing tulang pats, sepotong seputih salju, itu bukan salju, tapi tulang putih. Aura kuat yin dan kejahatan terus datang dari bawah. Pada saat ini, wajah semua orang bahkan lebih jelek. Tubuh Kelly juga sedikit bergetar, dan dia mencondongkan tubuhnya ke arah tubuh Dev tanpa sadar. Dev menjangkau untuk menahan pinggang Kelly, Kelly juga tidak menolak. Saat ini, seseorang paling membutuhkan kenyamanan. Yulian, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat pemandangan ini.
Tapi Valet hanya memutar matanya dan memalingkan kepalanya ke samping. Ini berbahaya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah di Lautan Pengetahuan Dev tiba-tiba mengingatkannya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bola cahaya besar itu tiba-tiba bergetar, dan semua orang hanya merasa pusing untuk sementara waktu. Pada saat ini, wajah binatang guntur juga berubah drastis, dan dia buru-buru mengingatkannya, berpegangan erat, aku akan mempercepat. Binatang guntur mengendalikan bola cahaya dan dengan cepat jatuh. Ada semburan api di sekitar bola cahaya, dan dengan suara klik, ada celah pada bola cahaya. Wajah semua orang berubah drastis. Tanpa perlindungan bola cahaya ini, jika jatuh, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Saat ini, banyak orang menyesalinya, lebih baik tidak turun. Anda masih bisa menyelamatkan batu roh Anda, dan Anda tidak kehilangan nyawa. Tetapi saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tiba-tiba, semua orang melihat telapak tangan besar dalam kegelapan, dengan lembut menepuk bola cahaya. Boom! Bola cahaya hancur seketika. Binatang guntur menyemburkan darah, dan tubuhnya jatuh lurus ke bawah. Semua orang juga jatuh satu demi satu, dan tubuh mereka jatuh tak terkendali. Kelly masih dipegang oleh Dev, memegang erat liontin giok di tangannya, dan sedikit tekad melintas di matanya. Tetapi ketika Kelly hendak mengaktifkan lointin batu giok yang menyelamatkan jiwa, kekuatan yang menakutkan menyapu, dan semua orang tersapu oleh kekuatan ini seperti daun. Semua orang hanya merasakan pikiran mereka tenggelam, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Saya tidak tahu berapa lama, Dev perlahan membuka matanya dan bangun dari koma. Ketika dia membuka mata, hal pertama yang dia lihat adalah wajah cantik Kelly. Mereka berdua masih saling berpelukan, dan mereka sangat dekat satu sama lain, dan mereka hendak berciuman dengan sedikit gerakan. Dev melihat Kelly seperti itu, dia menjilat bibirnya dengan lembut, dan api tanpa nama di hatinya terus melonjak. Tapi saat ini, Kelly juga tiba-tiba membuka matanya, dan mereka berdua saling memandang dengan mata saling berhadapan, dekat sekali. Kelly tersipu, tapi juga terlihat malu. Anda bangun dengan cepat, terserah saya. Kelly berkata dengan suara rendah. Oh, maaf. Dev buru-buru bangkit, lalu membantu Kelly juga. Mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain, dan di bawah kaki mereka, tulang-tulang mati yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya telah berubah menjadi bubuk. Bagaimana dengan yang lain? Mengapa tidak ada bayangan orang lain? Kelly bertanya. Entahlah, kurasa mereka jatuh di tempat lain, ayo kita cari. Kata Dev. Tapi begitu dia menggerakkan langkahnya, Kelly tiba-tiba berteriak. Nona Lin, ada apa denganmu? Petik 2. Dev buru-buru membungkuk dan bertanya. Kaki saya sepertinya cedera. Kelly mengerutkan kening. Lalu apa yang harus saya lakukan? Aku akan menahanmu. Dev melihat kaki Kelly, dia berkata tanpa daya. Jika basis kultivasi tidak disegel, Dev dapat membantu Kelly sembuh, cedera kecil ini bukanlah apa-apa. Tapi sekarang mereka semua adalah orang biasa, jadi tidak mungkin. Kelly menggelengkan kepalanya, jangan peluk aku khawatir kamu akan memukulku dengan tongkat. Kata-kata Kelly membuat Dev tersipu tiba-tiba. Nona Lin, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Jika itu masalahnya, maka aku akan menggendongmu di punggungku, jadi aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Setelah mengatakan itu, Dev jongkok di depan Kelly. Tidak apa-apa, Kelly berbaring telentang dan membiarkannya bangkit kembali. Meskipun kekuatannya tertekan, masih mudah untuk menggendong seorang wanita di punggung Anda. Dev menggendong Kelly di punggungnya, semburan aroma tubuh terus mengalir ke hidung Dev, dan pada saat yang sama, kelembutan yang datang dari punggungnya membuat Dev sedikit kesal. Kelly berbaring telentang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan telapak tangannya dengan lembut menekan leher Dev. Dalam sekejap, cupangan berwarna merah tua muncul di leher Dev. Nona Lin, apa yang kamu lakukan? Dev bertanya dengan heran. Oh, tidak ada. Aku baik-baik saja sekarang, kamu bisa menurunkanku. Kelly tersenyum diam-diam. Kamu. Dev terdiam beberapa saat, tapi Kelly masih melepaskannya. Kelly tersenyum pada Dev, lalu berjalan ke depan dengan gembira. Di sisi lain, Dev tampak bingung dan tidak mengerti kenapa Kelly tersenyum padanya, dan senyuman itu agak aneh. Memikirkan tekanan tiba-tiba Kelly di lehernya barusan, dia buru-buru menyentuhnya dengan tangannya, tetapi tidak menemukan apapun. Orang ini, apa yang dia lakukan? Dev terdiam beberapa saat, tapi tetap ditindaklanjuti.
Tulang-tulang di seluruh tanah mengeluarkan suara berderit saat mereka menginjaknya, tapi Kelly sepertinya tidak takut lagi. Tepat setelah keduanya berjalan jauh, mereka menemukan bahwa masih belum ada orang lain, dan mereka tidak tahu di mana yang lain jatuh. Namun, tepat di depan mereka, sebuah rumah muncul. Rumah ini tidak terbuat dari pasangan bata, tetapi lebih seperti dibangun di dalam kehampaan. Karena rumah itu menjulang, dan disertai dengan kekosongan yang terpelintir, rumah itu juga terpelintir dan berubah bentuk. Apakah kita dalam ilusi? Melihat rumah yang tiba-tiba muncul, Kelly mengerutkan kening. Tidak mungkin, jika kita dalam ilusi, saya akan dapat mendeteksinya pertama kali. Dave menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatannya ditekan, lautan pengetahuan tidak terkalahkan. Jika Anda ingin lawan berada dalam ilusi, Anda harus mengendalikan lautan pengetahuan lawan dalam diam. Namun di lautan pengetahuan Dave ada iblis besar seperti Raja Iblis Awan Merah yang menjaganya, belum lagi kehadiran buku emas surgawi, ilusi macam apa yang bisa mengendalikan lautan pengetahuannya. Ada apa dengan rumah itu? Terlihat sangat ilusi. Kelly bertanya dengan bingung. Apakah kamu ingat bahwa binatang guntur mengatakan bahwa ada sisa jiwa kultivator iblis? Diperkirakan rumah ini adalah tempat tinggal sisa jiwa kultivator iblis. Karena semua yang tersisa dari kultivator iblis adalah sisa jiwa, bukan tidak mungkin membangun rumah di kehampaan. Ayo pergi dan lihat-lihat. Setelah berbicara, Dave berjalan menuju rumah itu dengan rasa ingin tahu. Kelly mengikuti ke belakang, tubuhnya tanpa sadar mendekat, dan dia hampir memeluknya secara langsung. Entah apa, dia bersandar di belakangnya, merasakan rasa aman. Meskipun dia sudah lama tidak saling kenal, rasa aman yang diberikan oleh pria adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ketika mereka berdua datang ke rumah ilusi, pintu rumah perlahan terbuka. Pada saat ini, baik Dave dan Kelly menjadi sedikit aneh. Tapi mereka sudah tiba di sini, dan mereka masih menggigit peluru dan masuk, diikuti oleh Kelly. Kekuatan keduanya ditekan, tetapi mereka berani masuk. Mereka memang memiliki sedikit nyali. Tapi saat mereka masuk, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup, dan kemudian pemandangan di depan mereka berdua berubah. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah aula besar, yang sangat megah, dan jelas berbeda dari rumah kecil yang baru saja mereka lihat dari luar. Di kedua sisi aula utama, lebih dari selusin binatang batu yang tampak aneh tertata rapi, dan api menyala di mulut setiap binatang batu, menerangi bagian dalam aula utama dengan sangat terang. Di tengah aula, seorang pria acak-acakan sedang duduk membelakangi mereka. Dave melihat sekilas, tidak mungkin untuk mengatakan apakah orang ini adalah sisa jiwa atau tubuh fisik. Sekarang, tidak ada cara untuk memancarkan kesadaran ilahi untuk mengeksplorasi. Assalamualaikum senior, kami tidak berniat menyinggung, mohon maafkan saya. Dave berkata dengan kepalan tangan ke arah pria itu. Tidak peduli siapa lawan bicaranya, Anda harus selalu bersikap sopan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, Anda tidak memukul orang yang tersenyum dengan tangan terkepal. Dave mengetahui bahwa dia tidak memiliki kekuatan sekarang, dia hanya dapat menurunkan postur tubuhnya. Sekarang bukan waktunya untuk berpura-pura. Pria itu perlahan berbalik dan menatapnya dengan mata yang dalam. Dave menatap langsung ke mata lawan tanpa rasa takut, dia bisa yakin bahwa lawannya adalah tubuh dari sisa jiwa. Tidak tersinggung. Pria itu bangkit perlahan, kamu jelas-jelas datang ke sini, dan kamu bilang kamu tidak bermaksud menyinggung. Saat ini, Dave bisa melihat seluruh gambar pria itu dengan jelas. Sebuah jubah hitam menutupi seluruh tubuhnya. Saat pria itu bangun, aura dingin dan jahat muncul di wajahnya. Melihat tubuh sisa jiwa pria itu, Dave sangat ingin memarahi, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika Dave tidak ditekan, dia akan memarahi saat ini. Tapi sekarang, dia harus menundukkan kepala di bawah atap, dan dia hanya bisa berpura-pura lemah. Senior, kami hanya ingin tahu, itu sebabnya kami ada di sini. Sama sekali tidak ada arti lain. Dave menjelaskan dengan penuh semangat. Jika orang ini bergerak, dia tidak tahu apakah dia bisa menghadapinya, jadi lebih baik tidak memprovokasi. Ya, kami hanya ingin tahu, jika kamu tidak menyukainya, kami akan pergi sekarang. Setelah melihat ini, Kelly buru-buru menarik Dave dan berencana untuk pergi. Mau pergi? Pria itu berbicara, tanpa izin saya, Anda tidak dapat melakukannya. Sejujurnya, saya melakukan itu ketika kalian berdua datang ke sini, jika tidak, mengapa orang lain tidak melihat aula ini? Saya tidak tahu apakah senior sengaja menarik kami ke sini, apa yang disebut itu.
Saat ini, Dev memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa bahwa sisa jiwa kultivator iblis itu takut dia akan merebut rumah itu. Meskipun kekuatannya akan berkurang secara signifikan setelah dia mengambil rumah itu lebih baik daripada gumpalan jiwa yang tersisa yang terperangkap di sini sepanjang waktu. Jika itu masalahnya, orang ini pasti mencoba mengambil tubuhnya. Bukan apa-apa, saya telah berada di sini selama ribuan tahun, tetapi saya terjebak di sini dengan basis kultivasi saya. Saya sedikit tidak rela. Jadi aku perlu meminjam tubuhmu untuk meninggalkan tempat yang rusak ini dan menikmati dunia luar. Pria itu tidak segan-segan berkata. Ketika Kelly mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dev juga mengerutkan kening, "Senior, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apakah Anda ingin kami membawa Anda pergi?" Dev masih berpura-pura bodoh. "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu akan tahu sebentar lagi." Pria itu tertawa, dan dia tertawa sangat muram. Wajah Kelly penuh ketakutan, dia menatap Dev dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Dia ingin membawamu pergi, dia ingin menempati tubuhmu, dan kamu akan benar-benar selesai saat itu." Dev melirik Kelly, wajahnya penuh ketidakberdayaan, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia hanya berpura-pura tidak tahu. Jika orang ini hanya mengambil rumah, saya berharap dia akan mengambil rumah itu. Selama dia berani memasuki lautan pengetahuannya sendiri, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan segalanya, dan Raja Iblis Awan Merah pasti akan mengalahkan orang ini. Sekalipun Raja Iblis Awan Merah bukanlah lawannya, buku emas besar surgawi, yang berada di laut kesadarannya, bukanlah vegetarian. Gadis kecil ini lumayan, dan dia punya cukup otak. Pria itu menatap Kelly dan mengangguk puas. "Jika kamu ingin membawanya pergi dan mengapa kamu membawaku ke sini juga?" Kelly menatap pria itu dengan bingung. "Saya telah berada di sini selama ribuan tahun, dan saya sudah lama tidak mencicipi seorang wanita. Setelah saya mengambil rumah, harus selalu ada wanita yang bisa memuaskan saya." Pria itu menatap Kelly sambil tersenyum. Ketika Kelly mendengar ini, wajahnya memerah, dan kemudian kemarahan meledak dari matanya. "Sial, kamu hanya sedikit sisa jiwa, kamu berani memikirkan bibi tanpa pandang bulu, hari ini aku akan memukulmu hingga berkeping-keping." Kelly sangat marah. "Hahaha, kekuatanmu telah ditekan, tapi kamu masih berani berbicara." Pria itu tertawa dengan senyum lebar. Dia tidak takut sama sekali. Meskipun dia adalah jiwa yang tersisa, dan kekuatannya telah menurun tidak sampai 1/10, tetapi untuk menghadapi mereka, orang-orang yang telah ditekan kekuatannya dan hanya orang biasa, dia masih bisa mencubit dengan pegangan di tangannya. "Pergilah ke neraka." Kelly tiba-tiba membuka mulut dan telapak tangannya, dan tanda di telapak tangannya berkilau. Kemudian cahaya keemasan melesat ke arah pria itu. Pria itu tiba-tiba terkejut, sosoknya mundur dengan cepat, dan binatang batu di kedua sisi aula tiba-tiba mulai berputar. Cahaya keemasan menghantam binatang batu, dan itu terpantul di antara banyak binatang batu, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Melihat pukulan itu terlewatkan, wajah Kelly menjadi sangat jelek. Karena dia tahu bahwa dia hanya memiliki kesempatan ini. Sosok pria itu kembali kepada mereka, dan kemudian dia menatap Kelly, matanya penuh amarah. "Kamu gadis kecil, siapa lelaki tua itu? Mengapa kami memiliki rune yang dia gambar? Tidak peduli siapa kamu, aku jatuh ke titik ini hari ini, itu adalah pekerjaan lelaki tua yang bau itu, dan aku baru saja melampiaskannya padamu." Setelah pria itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sebuah kekuatan langsung mengangkat Kelly. Kelly hanya merasa bahwa dia mengalami kesulitan bernapas, dan dia takut dia akan mati. Kelly dengan putus asa meraih liontin batu giok itu, dan ketika dia ingin menghancurkan liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa itu menjadi berkeping-keping, tiba-tiba sebuah cahaya pedang menyambar. "Lepaskan dia." Dia melihat Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia menebas pria itu dengan satu pedang. Niat pedang yang menakutkan itu sedikit mengejutkan pria itu, dan dia langsung melepaskan Kelly. Pedang ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana pedang itu dipotong. "Nak, kekuatanmu telah ditekan, dan kamu masih memiliki kekuatan seperti itu. Sepertinya kamu memang kuat secara fisik. Sepertinya pilihanku benar. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, dan kamu masih belum bisa menanggung pengorbananku, kamu bisa dibawa pergi olehku. Merupakan berkah bagi Anda untuk berkultivasi selama 100 tahun. Setelah pria itu selesai berbicara, dia langsung menuju Dev. Kali ini Dev tidak menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi memukul pria itu dengan pukulan.
Tinju cahaya suci. Dev meledak dengan teriakan, bahkan jika itu adalah kekuatan daging, itu membuat Dev mencapai 10.000 cahaya emas. Pria itu sedikit mengerutkan kening, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Cahaya menghilang, dan sudah tidak ada orang di aula. Tapi ketika Dev sedikit bingung, tiba-tiba sebuah kekuatan menghantam, dan tubuh Dev terbang keluar dalam sekejap. Boom, boom, boom. Tubuh Dev menghancurkan beberapa binatang batu dan menghantam tanah dengan keras. Begitu dia berhenti, Dev mulai memuntahkan darah, jelas terluka parah. Dev. Setelah melihat ini, Kelly buru-buru berlari, menatapnya dengan gugup. Dev melihat Kelly, dia terdiam beberapa saat. Jika bukan karena wanita ini, dia mungkin berpura-pura bodoh dan membiarkan pria itu memasuki lautan pengetahuannya tanpa curiga dan menyerahkan dirinya. Nak, kamu masih tahu keterampilan tinju iblis besar. Jika saya tidak salah, pukulan Anda harusnya adalah teknik milik iblis angin. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun kemudian, keterampilan luar biasa iblis angin masih akan muncul pada seorang biksu kecil seperti Anda. Saat aku membawamu pergi, aku akan banyak meningkatkan kekuatanmu. Sosok seorang pria perlahan muncul di udara di aula utama, menatap Dev dan Kelly. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Kelly berdiri di depan Dev, memegang liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa di tangannya. Setelah Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat, dan buru-buru berkata, Nona Lin, cepatlah pergi dan tinggalkan aku sendiri. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kelly menggelengkan kepalanya. Dev sedang terburu-buru. Jika Dev tidak membiarkan orang ini merebut rumah dan memasuki lautan pengetahuannya sendiri, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah datang ke sini 2 kali, hidupmu hilang. Asterisk Property of the Kamal Things. Gadis kecil, jangan khawatir, ketika aku membawanya pergi, aku secara alami akan mencarimu. Aku ingin melihat apa hubunganmu dengan orang tua itu. Setelah pria itu selesai berbicara, dengan genggaman lembut telapak tangannya, Kelly hanya merasa tubuhnya terikat dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan jika ada liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa, tidak ada cara untuk menggunakannya. Jika kamu membawaku pergi, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu mengambilnya. Saat Dev berkata, dia bangkit dan menabrak binatang batu di sampingnya. Dia akan bunuh diri. Pria itu tiba-tiba panik, tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, dan dia bergegas menuju Dev. Ini disengaja. Dev tidak ingin benar-benar bunuh diri, tetapi memaksa pria itu untuk segera memasuki lautan pengetahuannya. Jika dia tahu bahwa seorang cabul seperti Raja Iblis Awan Merah telah menempati lautan pengetahuan Dev, maka pria ini pasti tidak akan mengambil rumah itu. Yang Dev inginkan hanyalah tidak memberi pria itu waktu untuk memikirkannya. Wosh! Kabut hitam langsung masuk ke tubuh Dev dan langsung menuju lautan pengetahuan Dev. Dan Dev berhenti, dengan senyum bangga di wajahnya. Melihat senyum itu, Kelly hanya merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Hahaha, aku akan segera bebas, aku bebas. Pria itu memasuki lautan pengetahuan, tertawa terbahak-bahak. Dia telah berada di sini selama ribuan tahun, dan dia menjadi gila. Sekarang setelah dia mengambil rumah, dia bebas untuk pergi. Orang tua, kamu tidak bebas untuk berhubungan. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Siapa kamu? Pria itu terkejut, dia tidak menyangka bahwa masih ada sisa jiwa di lautan pengetahuan. Sosok Raja Iblis Awan Merah perlahan muncul, dan kemudian memandang pria itu dengan jijik. Kamu. Pria itu memandang Raja Iblis Awan Merah, pupilnya membesar terus-menerus, apakah kamu Raja Iblis? Apakah Anda sudah menempati tubuh ini? Senior, maafkan aku, Junior benar-benar tidak tahu bahwa Raja Iblis telah memiliki tubuh ini, kalau tidak aku tidak akan berani bahkan jika memiliki 100 nyali. Junior akan pergi sekarang, dan saya tidak akan pernah berani bertarung dengan senior. Pria itu berlutut dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Pergi. Sekarang setelah Anda masuk, apakah Anda masih bisa pergi? Raja Iblis Awan Merah tersenyum dingin, orang tua ini bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tubuh ini. Saya hanya tinggal di sini sementara. Terus terang, saya hanya penyewa, tapi tuan tanah. Jika suatu hari, jika dia tidak mengizinkan saya tinggal di sini lagi, saya khawatir jiwa saya akan hilang. Kamu hanyalah jiwa iblis kecil yang tersisa, dan kamu masih ingin mengambil tubuh ini. Sungguh konyol. Setelah Raja Iblis Awan Merah selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang,
dan kemudian di lautan pengetahuan, cahaya keemasannya meroket. Saya melihat buku emas besar surgawi memancarkan cahaya keemasan, dan setiap cahaya keemasan membuat pria itu meratap kesakitan. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada sisa jiwa Raja Iblis di lautan pengetahuan seorang biksu kecil yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Dia juga tidak menyangka akan ada harta karun tertinggi seperti buku emas besar surgawi di lautan pengetahuan. Ketika pria itu akhirnya menghilang, dia masih tidak tahu mengapa. Saat ini, masih ada senyuman di sudut mulut Dev, sampai sisa jiwa pria itu benar-benar hilang, senyuman Dev menjadi lebih cerah. Itu hanya sedikit sisa jiwa, dan dia masih ingin bertarung dengan dirinya. Ketika Dev melihat Kelly, yang disegel dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Dev berencana untuk menggodanya. Gadis cantik kecil, kakak belum pernah mencicipi seorang wanita selama ribuan tahun. Biarkan aku bersenang-senang hari ini. Sambil tersenyum, Dev berjalan menuju Kelly. Kelly memandang Dev seperti itu, dia tahu Dev pasti telah dikendalikan. Jangan datang, dasar penjahat cabul. Kelly tersegel dan tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa berteriak putus asa. Kamu berteriak saja, tidak ada gunanya mematahkan tenggorokanmu, aku ingin kamu merasakan kekuatanku. Seperti yang Dev katakan, dia bergegas menuju Kelly. Tidak. Kelly berteriak, dia hanya bisa memejamkan mata tanpa daya, air mata mengalir keluar. Pada saat ini, dengan suara mendengung yang tiba-tiba, pengekangan Kelly tiba-tiba menghilang. Bahkan aula di sekitarnya menghilang bersamanya. Melihat Dev yang bergegas, Kelly berbalik dan berlari dan berkata, jika kamu berani menyentuhku, guruku dan ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan menyiksamu sampai mati. Setelah berbicara, Kelly hendak mematahkan liontin batu giok yang menyelamatkan jiwa di tangannya. Jangan lari, aku tidak dikendalikan. Melihat Kelly takut hingga menangis, Dev buru-buru berkata dengan lantang. Kelly tercengang, dan kemudian menatap Dev dengan hati-hati, memegang liontin batu giok di tangannya, berniat untuk menggunakannya kapan saja. Apakah kamu benar-benar tidak dikendalikan? Kelly bertanya. Iya dong, itu hanya sisa jiwa kecil. Dia masih ingin mengendalikan aku. Apa yang dia pikir sangat indah. Aku telah membinasakannya di lautan pengetahuanku. Tidakkah kamu menemukan bahwa segel di tubuhmu dan aula utama telah hilang? Dev berkata dengan tergesa-gesa. Kelly melihat lebih dekat dan menemukan bahwa memang seperti ini, lalu memelototi Dev dan berkata, oke, kamu berani membohongi saya. Jika aku tidak lari sekarang, maukah kamu memperkosaku? Kelly tidak bermaksud mengucapkan kata-kata berikutnya. Tidak, itu hanya bercanda, bagaimana saya bisa benar-benar melakukan hal semacam itu, apakah saya masih manusia? Tetapi kamu mengatakan bahwa ayahmu dan gurumu tidak akan membiarkanku pergi. Lalu siapa ayahmu dan gurumu? Apalagi yang dikatakan orang itu? Apakah ayahmu seorang Taois? Dev ingin mengambil kesempatan untuk mengetahui detail Kelly. Penganut Tao juga dapat menikah dan memiliki anak, tetapi Dev tahu bahwa ketika Lei Minggu berada di Lei Minggu, guru Tao Lei Minggu memiliki seorang putri. Jadi sangat mungkin ayah Kelly adalah seorang Tao tua. Ayahku adalah pendeta Tao, dan seluruh keluargaku adalah pendeta Tao. Jangan menanyakan detail saya tidak akan memberitahu Anda. Kamu orang jahat besar, kamu hampir mengambil keuntungan dariku barusan. Setelah Kelly selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Sepertinya dia benar-benar sedikit marah, lagi pula, dia baru saja setengah ketakutan sampai mati. Dia siap untuk diperkosa. Dev ingin mengejar ketinggalan, tetapi begitu dia bergerak, dia hanya merasakan sakit yang tajam di tubuhnya, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Dia baru saja terluka parah, dan momen ini secara langsung mempengaruhi lukanya. Ketika Kelly mendengar teriakan Dev, dia hanya melihat ke belakang, lalu dengan waspada berkata, jangan berpura-pura menjadi bawang putih, cepat bangun, jangan berbohong padaku. Puff. Dev menyemburkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat. Setelah melihat ini, Kelly tahu bahwa Dev tidak berpura-pura, jadi dia buru-buru berlari, ekspresinya bingung dan berkata, apa yang terjadi? Saya khawatir saya tidak akan bisa melakukannya. Dev berkata lemah. Dia baru saja terluka, meskipun tubuhnya kuat, dia merasa seperti sedang hancur berantakan saat ini. Sangat serius. Lalu cepatlah dan sembuhkan dirimu. Apa kau punya pil? Kelly bertanya bingung. Dev mengangguk, saya punya obat, tapi semuanya ada di cincin penyimpanan, dan saya tidak bisa mengeluarkannya sama sekali.
Sekarang setelah kekuatanku disegel, aku tidak bisa sembuh. Uff. Tepat setelah berbicara, Dev menyemprotkan seteguk darah lagi. Kelly sedang terburu-buru, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Dev untuk Dev, lalu bertanya, jika kamu bisa mendapatkan kembali kekuatanmu sekarang, bisakah kamu menyembuhkan dirimu sendiri? Tentu saja, saya seorang alkemis, tetapi ada segel di sini, bagaimana saya bisa memulihkan kekuatan saya? Dev menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa daya, jangan khawatirkan aku, cari orang lain, dan pergi dari sini. Tidak mungkin, aku bilang aku tidak akan meninggalkanmu, jangan khawatir, aku punya cara untuk memulihkan kekuatanmu. Setelah Kelly selesai berbicara, seolah-olah dia telah membuat keputusan besar, dia berjalan ke samping dan mengucapkan kata-kata di mulutnya. Saya melihat rune di telapak tangan Kelly seolah-olah masih hidup, dan kemudian melayang ke udara. Disertai dengan getaran di kehampaan, semua pengekangan menghilang dalam sekejap. Dia juga merasa bahwa semua kekuatan dia dapat digunakan. Dev melihat Kelly dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kelly akan mampu melanggar batasan ini. Sekarang kamu bisa menyembuhkan lukamu. Kelly memandang Dev dan berkata, apakah Anda menempatkan batasan ini? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa kamu? Dev melihat Kelly dengan mata waspada. Tidak, ini bukan batasan yang saya tetapkan, di mana saya bisa memiliki kemampuan itu. Ini diletakkan oleh guruku. Saya baru saja melanggar larangan ini dengan rune guru saya. Kelly buru-buru melambaikan tangannya dan menjelaskan. Gurumu, mengapa dia memberlakukan larangan? Lalu apa tujuanmu datang ke sini? Dev terus mengajukan pertanyaan. Kelly sedikit mengerutkan kening, seolah dia sedikit malu, tapi akhirnya angkat bicara dan mengikutinya. Ketika Dev selesai mendengarkan, dia hampir mati karena marah. Ternyata medan perang para dewa dan iblis ini bukanlah penampilan aslinya untuk waktu yang lama. Guru Kelly membatasi medan perang para dewa dan iblis ini, serta patung-patung batu dan harta karun di depan mereka, dan bahkan metode abadi itu, telah diatur sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menarik orang, dan kemudian menggunakan hal-hal ini untuk mendapatkan batu roh. Kelly tidak di sini untuk menemukan harta karun, dia di sini untuk mendapatkan batu roh. Tidak heran Kelly tidak tertarik pada apapun, dan dia dapat dengan mudah melewati formasi ilusi batu. Kali ini, Kelly benar-benar mendapatkan banyak batu roh dengan membebankan biaya untuk masuk, serta biaya untuk melelang senjata iblis sebelumnya. Namun, binatang guntur yang tiba-tiba muncul di belakang, serta sisa jiwa dari kultivator iblis, adalah semua hal yang tidak diharapkan Kelly. Itu sebabnya Kelly ingin pergi, tetapi tidak ada yang berbicara, jadi dia harus menggigit peluru dan mengikuti. Terlalu tidak etis bagimu untuk menipu orang untuk mendapatkan batu roh. Dev berkata tanpa daya. Siapapun yang tidak etis, keterampilan dan senjata iblis itu semuanya benar, jadi itu tidak semuanya bohong. Kelly membalas. Apakah guru seseorang dari alam surga? Dev mengambil kesempatan untuk bertanya. Jika saya tidak memberi tahu Anda, saya tidak ingin tahu. Aku bisa memberitahumu banyak hal. Itu sudah cukup bagiku. Cepat dan sembuhkan lukamu. Anda tidak pernah diizinkan untuk memberitahu orang lain tentang masalah ini, jika tidak, saya akan mengabaikan Anda. Kelly mendesak Dev. Pada saat ini, Dev menjadi semakin penasaran dengan identitas Kelly, tetapi karena Kelly tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dia tidak bisa bertanya lagi, jika tidak, itu akan sangat mengganggunya. Oke, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya, tapi ingatlah untuk mengembalikan koin roh yang kamu bohongi padaku saat kamu keluar. Kata Dev. Pelit, aku akan mengembalikannya padamu kalau begitu. Kelly melirik kosong. Alih-alih berbicara, Dev duduk bersila, mulai menyembuhkan diri, dan mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan untuk diambil. Dia juga memberi Kelly beberapa pil. Meskipun Kelly tidak menderita kerugian apapun, dia juga ketakutan dan membutuhkan beberapa pil penenang. Setelah sekitar 1 jam, cedera Dev hampir sembuh, dan dia memulihkan kekuatannya, jadi cedera ini bukan apa-apa. Kelly memandang Dev dengan rasa ingin tahu, dia juga sangat bingung dan ingin tahu tentang Dev. Seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi dia dapat menggunakan kekuatan pedangnya, dan tubuhnya masih sangat kuat. Yang paling penting adalah Anda tidak hanya mengetahui metode formasi, tetapi Anda juga seorang apoteker. Ini hanyalah bakat serba bisa. Cedera yang sangat serius, baru 1 jam, dan hampir sembuh. Ayo pergi, ayo cari orang lain. Sekarang setelah larangan tersebut dihapuskan,
diperkirakan banyak orang akan tergoda. Dave bangun dan berkata pada Kelly. Bersambung.